Siapakah di antara Ijong dan Cita Citata yang telah mengurai kebenaran atau justru tega untuk berbohong demi membela diri? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, lewat penelusuran tim Was-Was terkuak sebuah fakta mengejutkan bahwa pernikahan antara Ijong dan Cita Citata dilakukan lewat pernikahan massal. Dan kabarnya, sebelum menikah, Ijong dan Cita Citata telah tinggal bersama terlebih dulu. Lantas, seperti apa Ijong dan Cita menanggapi kabar tersebut? Dan yang mengejutkan lagi, Ijong tiba-tiba saja datang ke KUA Bojongloa, Bandung 1 minggu sebelum kemunculan dirinya bersama sang pengacara melayangkan somasi kepada Cita Citata. Uniknya, kedatangan Ijong ke KUA Bojongloa tersebut bukannya tanpa maksud, yaitu untuk mendapatkan surat keterangan nikah yang tak pelak menyisakan teka-teki besar. Ada apa gerangan? 2 tahun hidup terpisah dan tak pernah memperkarakan mengapa kini Ijong mau untuk repot-repot bertandang ke KUA mengumpulkan bukti otentik pernikahannya dengan Cita Citata untuk dibeberkan di depan umum. Mungkinkah ada motif di balik kemunculan Ijong yang lantang mengumbar somasi kemarin? Kalau soal nikah masal itu ya emang benar, tapi istilahnya apa ya intinya emang benar, itu emang berita emang benar ya, nikah masal, cuma nggak apa namanya nikah masal banyak itu nggak cuma apa katanya Cita satu keluarga ya. Satu keluarga itu nggak banyak gitu. Info yang beredar sebelum nikah itu sempat tinggal bareng istilahnya. Enggak sih, enggak gitu juga. Ya istilahnya ya laki orang pacaran aja seperti apa. Sewajarnya aja. Kita nggak sampai kayak gitu. Dan Cita juga bukan menikah secara apa namanya, yang namanya rame-rame gitu. Dibilang masal gitu. Terus dibilang juga kumpul-kumpul sebelum nikah gitu. Kalau misalkan kumpul-kumpul biasanya gitu. Tapi kan kita belum punya anak. Kali itu ke sini meminta surat keterangan bahwa saya masih suami. Boleh, kalau hanya sekedar surat keterangan boleh. Jadi bukan surat nikah. Saya proses nikah tidak boleh double. Karena katanya dibawa sama dia, maka dia dibuatkan oleh saya surat keterangan. Cuman surat keterangan itu kan berlakunya hanya 3 bulan. Jadi kalau pada saat ini atau pernah mengakui saudari Cita Citata itu belum menikah, itu sudah melakukan kebohongan besar. Benarkah ada udang di balik batu, di balik kemunculan Ijong di tengah heboh terkuaknya fakta pernikahan Cita Citata? Entahlah, yang jelas hingga kini Cita Citata tak kunjung mengurai niat untuk mengurus perceraiannya secara resmi lewat proses pengadilan agama sesuai prosedur yang sah, meskipun konon bisa menimbulkan buntut panjang yang miris. Ada apa dengan Cita Citata? Keputusan ini kan juga diputusin dari pihak keluarga Cita dan keluarga mereka juga. Jadi kalau seolah-olah mereka datang kembali dengan Cita sekarang ini 2 tahun kemarin kemana? Masalah kegagalan siapapun selalu tidak menginginkan untuk gagal kan? Iya. Sebenarnya itu sudah selesai belum sih masalahnya? Kalau dalam agama Islam sih selesai. Gitu. Karena mungkin kalau pihak laki-laki ya, pihak suami imam kalau memutuskan bercerai ya bercerai. Talak gitu maksudnya, talak gitu ya. Tapi kalau misalkan harus diurusin waktu itu kan Cita juga nggak tahu menahu soal pernikahan. Perceraian yang sah itu adalah perceraian yang dilakukan di depan persidangan pengadilan agama. Ini kalau cerai tanpa pengadilan itu namanya perceraian di bawah tangan namanya. Tidak tercatat, tidak diakui. Itu justru nanti efek hukumnya akan bermasalah panjang.